Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jaringan ikat. Baik, berikut akan saya share PowerPoint-nya. Ini ya tentang connective tissue atau jaringan ikat dan penunjang. Jadi nanti materi akan saya sampaikan PowerPoint-nya ini dalam bahasa Inggris, tetapi nanti penjelasan mix ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. General information about the connective tissue, types and function. Jadi ada beberapa tipe dan juga fungsi. First, loose connective tissue consists of fat areolar that have a function for insulation, insulasi, and then protection, ya, memproteksi atau melindungi. Second, dense connective consists of ligaments and tendon. That's the function to is binding and supporting. Usually, dense connective tissue is connected the bone and between bone and bone, sometimes bone and muscle. Third, cartilago. Cartilago artinya adalah tulang rawan. Have a function for protection and support. Secara umum, jaringan tulang rawan berfungsi untuk melindungi dan mensupport. Kemudian bone, real bone ya, tulang sejati. Ya. Tulang ada tulang rawan, ada tulang sejati. Function is supporting atau menunjang atau mensupport. And then common karakteristik secara umum, all connective tissue share the following characteristic despite the variety. Ya. Hampir semua jaringan ikat itu mempunyai ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut. Di samping juga ada beberapa jenis atau varietas atau variasinya ya. Developed from the same embryonic tissue. Jadi berkembang dari jaringan embrionik yang sama atau asalnya secara embrionik itu berasal dari sel-sel yang sama. Composed of many different types of cell within the tissue. Jadi terdiri atas beberapa tipe dari sel dan juga jaringan. Jadi ada beberapa sel yang menyusun di suatu jenis connective tissue. Jadi selnya bermacam-macam ya yang menyusun. Contain extracellular matrix. Jadi terdiri atas matriks ekstraseluler. What is the meaning of extracellular matrix? Nanti kita jelaskan berikutnya apa itu matriks ekstraseluler. Kemudian great variation in the amounts of blood supply or vascularization. Jadi mempunyai variasi yang cukup besar terkait dengan jumlah darah yang mensuplai atau vaskularisasinya. Itu ada yang kaya akan vaskularisasi atau suplai darahnya banyak, ada juga yang tidak. Jadi mempunyai variasi yang cukup besar. Kemudian cells in matrix. Jadi sel-sel di dalam matriks, cells and connective tissue make and maintain the ground substance and fibers. Jadi ternyata sel-sel di dalam jaringan ikat dan penunjang itu
berfungsi untuk memproduksi dan memelihara substansi dasar dan juga fiber. Jadi di dalam jaringan ikat dan penunjang ternyata sel-sel yang ada di situ itu berfungsi untuk memproduksi substansi dasar dan juga serat ya. Serat yang ada di situ ternyata sel-sel yang memproduksinya. Each types of connective tissue have immature and mature forms of the cell. Jadi setiap tipe dari jaringan ikat itu mempunyai tipe yang immature, jadi yang belum masak, dan juga ada tipe yang mature atau masak. Apa fungsinya berbeda atau sama? Nanti kita lihat ya. Immature cell have suffix blast. Kalau ada istilah blast berarti menunjukkan bahwa dia adalah sel-sel yang sifatnya immature. Actively produce matrix. Jadi secara aktif dia memproduksi matriks yang berupa ground substance and fibers ya. Jadi ada substansi dasar, ada juga serat-seratnya. Ya. Kemudian mature cells have suffix site. Jadi kalau ada akhiran site, it means this is the type of mature cells. Jadi merupakan tipe dari sel-sel yang sudah masak. Maintain health of matrix, jadi punya fungsi maintain health of matrix, jadi memelihara kesehatan daripada matriks. Reverting to blast to regenerate matrix after injury. Jadi bentuk site ini bisa berubah menjadi bentuk blast jika fungsinya untuk meregenerasi matriks karena habis misalnya kecelakaan atau luka, jadi butuh jaringan dasar dan juga fiber yang cukup banyak, maka bentuk mature cell tadi, bentuk yang ada akhirannya site ini bisa merubah diri atau berubah menjadi bentuk yang immature atau bentuk blast. Untuk apa? To generate matrix after injury. Jadi tubuh ternyata punya maintain semacam homeostasis yang ketika dia terluka, maka dia berusaha memproduksi. Nah, agar produksinya lancar, maka dibantu yang set tadi berubah menjadi blast, membantu memproduksi regenerate matrix after injury. Fibroblast fungsinya adalah untuk membuat connective tissue atau fiber tadi ya. Jadi fibroblast mempunyai fungsi untuk membentuk fiber. Kemudian kondroblast. Jadi ada bermacam-macam sel ya yang bentuknya blast tadi. Ada fibroblast ini membentuk fiber. Ada kondroblast untuk membuat kartilago ya, untuk membuat tulang rawan. Kemudian ada osteoblast, ini untuk membuat tulang, bone. And then hematopoietic stem cell, ini untuk membuat darah. Kemudian sel-sel di dalam matriks, ada beberapa other cells ya di dalam matriks. Itu we can found white blood cell, sel darah putih, misalnya makrofag, plasma cell, itu bisa kita jumpai ya, selain misalnya tadi fibroblast dan yang lain. What the function? The cell have a function for immune response, jadi punya tanggung jawab untuk respon imun. Ya. And then mast cell juga biasa kita jumpai di dalam matriks. Fungsinya responsible for inflammations following injury or infection. Jadi mast cell ini bertanggung jawab untuk proses inflamasi ketika terjadi perlukaan atau juga terjadi infeksi. Kemudian kita bicara terkait dengan extracellular matrix. Apa ya extracellular matrix? Jadi, what's the meaning of extracellular matrix? Extracellular matrix is the substance that connective cell are embedded within. Jadi, extracellular matrix itu suatu substansi di mana
sel-sel jaringan ikat dan penunjang tadi itu terbenam di dalamnya. Jadi semacam kalau dinding itu mungkin kalau ibaratnya batu bata itu sel-selnya, maka dia terbenam di dalam ada apa kayak lolo itu ya, itu ada semen, ada pasir. Nah, itu kita menyebutnya matriks. Jadi tubuh kita itu seperti itu ya. Made of non-living material called ground substance. Jadi terbuat dari material yang tidak hidup, kita menyebutnya adalah substansi dasar. Jadi misalnya kalau coba lihat jaringan tulang ya, kenapa jaringan tulang itu kok keras ya, beda dengan jaringan yang lain di dalam tubuh kita. Nah itu karena ground substance-nya ini terutama terdiri atas misalnya kalsium karbonat ya, sehingga kokoh gitu ya, keras, bisa mengeras karena mineral-mineral. Nanti selain itu juga disupport oleh seratnya, fibernya itu terdiri atas fiber yang kuat gitu ya. Sehingga konsistensinya akan berbeda dengan misalnya jaringan subkutan misalnya. Kemudian ground substance tadi can be liquid, gel-like, semi-solid, or hard. Ya, jadi bisa kayak cair gitu, dan bisa seperti gel, bisa juga berupa setengah padat atau bahkan keras. Jadi apa substansi dasar itu konsistensinya bisa seperti itu. Nanti kita cari tahu. Nah, teksturnya depends on amount of cell adhesion protein. Jadi ternyata teksturnya sangat dipengaruhi oleh protein adhesi, sel-sel protein adhesi. Contohnya proteoglikan which trap water. Jadi proteoglikan yang menjebak air, so forming a gel, sehingga membentuk gel. Jadi ada proteoglikan yang semacam which trap yang menjebak air sehingga nanti bentuknya jadi gel. More protein, more solid ground substance. Jadi makin protein itu makin solid, makin banyak protein, maka ground substance-nya juga makin solid. Kemudian contains fibers that provide great strength. Jadi extracellular matrix ini contain fiber, mengandung fiber atau serat that provide great strength, sehingga jadi kuat gitu, semacam menyebabkan adanya kekuatan. Or flexibility, sekaligus juga fleksibel, kuat tapi lentur atau kedua-duanya ya. Itu fungsi serat antara lain seperti itu. Kemudian extracellular matrix allows connective tissue to bear weight, mechanical abuse, that's a function to protection, yaitu protect. Sehingga mengapa extracellular matrix ini kemudian bisa melahirkan jaringan ikat yang kemudian mempunyai berat, mempunyai kemampuan mekanik ya, jadi bisa menunjang, bisa kayak tulang-tulang kita ini bisa beri bentuk tubuh, jaringan ikat itu bisa juga semacam menghubungkan antara tulang dan otot, terus jadi kuat dan seterusnya. Ini contoh dense connective tissue, lots of fiber, little open space. Jadi kita lihat ini ada jaringan ikat padat, ini kaya akan fiber. Jadi jaringan seratnya banyak, hanya sedikit open space. Jadi hanya ada sedikit ruang yang terbuka. Sehingga kenapa tipe dense connective tissue itu kuat gitu ya, karena strukturnya seperti ini. Lots of ground substance. Ini contohnya berikutnya, jaringan apa nih? Lots of ground substance kaya akan banyak akan substansi dasar tapi sedikit akan serat. Ini juga bisa mempengaruhi konsistensi dari suatu jaringan. Itu contoh gitu ya. Berikutnya adalah fibers. Fibers atau serat are embedded in ground substance to add strength or flexibility. Jadi
fungsinya untuk jadi fiber itu berada di antara substansi dasar, fungsinya untuk kekuatan dan juga fleksibilitas. Ada dense fibers, ini misalnya kolagen ya. Contohnya salah satu fiber yang sangat kuat adalah kolagen. Jadi sifatnya itu dense, padat, stronger than steel of the same size. Jadi ini untuk kekuatan. Ternyata lebih kuat daripada baja dengan ukuran yang sama. Two types, ada dua tipe. Regularly arranged in tendon, ligamen, jadi tersusun atas serat yang atau susunan yang reguler ya. Yang reguler itu yang misalnya ngadepnya horizontal semua. Nah itu namanya regular yaitu regular arrange. Ini biasanya ditemukan pada tendon, ligamen. Kemudian irregularly arranged. Jadi irregularly itu enggak searah gitu ya. Ada yang misalnya vertikal, ada yang horizontal. Nah, itu irregularly arranged. Ini contohnya pada dermis kulit ya, give elasticity to the skin. Jadi dengan struktur yang irregular, maka ini menyebabkan elastisitas menjadi elastis ya. Jadi kulit itu menjadi elastis. Kemudian dense irregular. Ini fibers run in different direction. Jadi fiber itu mempunyai atau serat itu arahnya beda-beda. Tissue is found where tension is applied in different direction. Tisu di jaringan fibers run in different direction ya. Tissue is found where tension is applied in different direction. Kemudian contohnya pada dermis kulit ya. Kulit itu kan ada epidermis lapisan paling luar, kemudian bawahnya itu dermis ya, epidermis kemudian dermis. Ini konsistensinya jadinya elastis gitu ya, karena konsistensinya tadi seratnya itu arahnya beda-beda, sehingga tidak sekaku seperti misalnya tendon dan tulang. Ini dense reguler. Dense reguler itu padat teratur. Jadi ini padat teratur artinya arahnya sama sehingga menyebabkan ini kaku ya. Ini contohnya pada tendon dan tadi. Nah, kalau ini yang tadi yang sudah saya jelaskan di awal, ini contohnya dermis kulit, sehingga kenapa dermis kulit kita ini kalau kita pegang ya, bawah kulit ini elastis ya, tidak kaku. Gitu. Selain itu ada fiber yang sifatnya jaringan ya. Jaringan tadi berikutnya adalah jaringan areolar. Areolar itu contohnya pada organ-organ, kemudian di bawah mukosa, submukosa. Fungsinya untuk menghubungkan. Kemudian areoler itu agak longgar gitu ya. Itu antar organ, kemudian di bawah kulit. Kemudian ada juga yang sifatnya retikuler. Ini delicate. Delicate itu kayak form nets. Jadi delicate, jadi kayak lunak begitu, membentuk semacam net kayak jaring-jaring gitu. Netnya badminton itu ya. That support free cell. Jadi jaringan retikuler itu mensupport sel-sel yang bebas, memungkinkan sel-sel bebas itu bisa ada di situ. Itu biasanya jaringan retikuler. Berikutnya adalah lost connective tissue. Nah, ini retikuler. Only contains reticular fiber, hanya terdiri atas serat yang retikuler. Very delicate, sangat lunak, a fine test of fiber, terdiri atas net kayak jaring-jaring gitu dari fiber. Support free blood cell, mensupport tulang sel darah ya.
Bisa kita jumpai found in lymph node, bone marrow, spleen, liver. Jadi bisa kita jumpai pada organ-organ di bawah ini. Ini ya contohnya tadi itu banyak free cell ya, banyak sel-sel bebas, bentuknya kayak net, sehingga ini memungkinkan banyak sel bebas di sini, ini retikuler. Ini elastis ya. Kemudian areolar. Areolar ini most widely distributed type. Jadi yang paling luas distribusinya jaringan ikat longgar itu adalah areolar. Serve as packing material, berfungsi atau berperan sebagai material yang pack. Ya. Cushioning organ, subcutaneous, attack skin to the muscle. Jadi biasanya dijumpai pada organ-organ, terus di bawah kulit, terus kulit yang nempel pada tulang. Nah, di bawahnya ini biasanya diantaranya itu adalah jaringan areolar. Jadi jaringannya itu longgar. Gitu. Contains all three fibers. Biasanya juga terdiri atas ketiga-tiganya ketiga jenis serat ya. Gelatinous, jadi sifatnya gelatin. Gelatin itu kayak gel. Very loosely packed, lots of liquid, jadi sangat longgar. Kita jumpai banyak liquid. Swell during inflammation or odem. Jadi ketika terjadi inflamasi, maka bagian areolar ini membengkak. Jadi ketika terjadi pembengkakan, sesungguhnya ini terjadi pada daerah areolar. Ini juga jaringan lemak. Kemudian adiposa atau jaringan lemak, loosely packed with little matrix. Jadi sangat jaringan ikat longgar dengan sedikit matriks. Highly cellular, jadi hampir keseluruhannya berupa sel lemak ya. 90%, 19% of tissue is adipocyte. Jadi 90% dari jaringan ini adalah sel-sel lemak. Nutrient storage, cushioning, jadi merupakan tempat cadangan makanan, dan juga flavor ya, memberi flavor, memberi rasa ya, cushioning. Richly vascularized, jadi kaya akan suplai darah. Developed with areolar tissue or subcutaneous, jadi berkembang dari jaringan areolar atau subkutan, sehingga kita biasa mudah menjumpai jaringan lemak di bawah kulit. 18% of an average person's weight, 50% of chubby person. Jadi kalau pada orang rata-rata ya, rata-rata itu punya adipose, jaringan lemak itu sekitar 18%. Tapi kalau orang gemuk ya chubby itu bisa sampai 50%. Ini ya adipose tisu. Oke, ini jaringan adipose dengan lemak. Ini tadi jaringan areolar atau retikuler ya. Ini jaringan retikuler. Ini dens reguler. Misalnya pada tendo, aponeurosa tadi. Kalau ini jaringan dens irregular ya, misalnya di daerah kulit ya, dermis, sehingga elastis dermis manusia. Kemudian kartilago punya karakteristik resistance and pressure, jadi tahan akan tekanan dan juga tegangan dan juga tekanan. Taut and flexible, jadi cukup fleksibel. No nerves or blood vessel, jadi tidak ada persarafan dan juga tidak ada suplai darah. Lots of collagen and elastic fiber, banyak fiber kolagen dan elastik. 80% water, 80% air. Chondroblast make matrix until end of human adolescent. Jadi biasanya chondroblast membuat matriks atau memproduksi matriks itu hingga masa manusia itu adolesen, masa dewasa ya, dewasa muda, adolesen. Mature chondrocytes found in cavities called lacuna. Jadi kalau
ada major chondrosit itu biasanya dijumpai pada daerah cekukan. Nah, kita biasa menyebutnya lakuna or pit. Chondroitin sulfat give matrix semi-solid property. Kenapa tulang rawan itu terus semi-solid, jadi agak keras, agak padat. Nah, itu karena dia banyak mengandung chondroitin sulfat. Macam-macamnya dari tulang rawan, ini ada hyalin, lux glassy, hyalin, sama dengan kayak gelas ya. Few chondrosit, chondrositnya just a little, sedikit. All located in lacuna, semua kita temukan chondrositnya ini di lacuna. Mostly matrix, lots of collagen, jadi matriksnya itu kebanyakan berupa serat kolagen, makanya hyalin ini agak keras ya. Reduce friction, absorb pressure, jadi fungsinya untuk mereduksi adanya friksi atau gesekan. Absorb pressure, menyerap adanya tekanan. Covers ends of bones, jadi mengcover semua ujung tulang. Ini di cover merupakan jenis kartilago yang atau tulang rawan hyalin. Connects ribs to sternum, jadi menghubungkan antara rusuk dan juga sternum ya. Jadi rusuk itu di tengahnya itu sternum. Forms rings in trachea and bronchi, jadi membentuk cincin-cincin di daerah trachea ya dan juga bronchus. Ini ya gambarnya, jadi glassy, kayak bersinar, berkilau, glossy. Berikutnya adalah elastic cartilago, looks almost identical to hyalin, jadi mirip ya dengan hyalin. Matrix appears more fibrous or chondriosit, hanya bedanya dia lebih fibrous, lebih berserat. Many more elastic fibers makes it very flexible, jadi serat elastisnya lebih banyak sehingga membuat dia lebih fleksibel. Found in nose, ear, and epiglottis. Jadi bisa kita jumpai pada hidung, telinga, dan juga epiglottis. Fungsinya maintain shapes, support, jadi memelihara bentuk. Jadi kayak hidung ini agar tidak berubah bentuknya, maka dia disupport oleh tulang rawan elastis. Telinga juga. Nih, ya, tulang rawan elastis. Bedanya dengan hyalin tadi, ini berserat, fibrous. Kemudian fibrocartilago, very tough, almost like bone, jadi sangat kuat, mirip dengan tulang sejati ya. Consists of rows of chondrocytes and collagen fibers. Jadi terdiri atas beberapa baris chondrosit dan juga serat kolagen. Withstands great pressure, jadi sangat kuat terhadap tekanan. Found in intervertebral discus. Jadi bisa kita jumpai pada diskus intervertebrae, ini ada di tulang belakang. Jadi yang menghubungkan antara tulang belakang. Nih, fibrous cartilago. Bentuknya seperti ini. Dan tulang, most supportive tissue in the body. Jadi yang sangat atau paling tisu yang paling suportif, yang paling menunjang ya tubuh kita sehingga bisa memberi bentuk tubuh dan seterusnya. Matrix is composed of collagen fiber surrounded by calcium salt. Jadi matriksnya itu terdiri atas serat kolagen, diantaranya itu banyak garam-garam kalsium. Itulah yang menyebabkan kenapa tulang itu konsistensinya keras, beda dengan misalnya jaringan ikat longgar. Ya karena ini. Osteoblast make collagen fibers and calcium salt deposit between fibers. Dari osteoblast itu yang memproduksi serat kolagen dan juga garam kalsium yang kemudian didepositkan atau diletakkan di antara fiber. Sangat bagus vaskularisasinya. Osteosit stored in lacuna. Jadi osteosit tersimpan di lacuna. Bone marrow stores fat and makes blood cell. Tulang bone marrow, sumsum tulang itu menyimpan lemak
dan berfungsi untuk membuat sel darah merah. Jadi di dalam tulang itu biasanya ada sumsum tulang. Ini fungsinya untuk menyimpan lemak dan juga untuk membuat atau menghasilkan atau memproduksi sel darah merah. Ini ya, ini tulang biasa. Ini apa bentuknya seperti ini. Osteosit, ini di sini lakuna, dalamnya ada osteosit. Berikutnya blood. Blood itu atypical connective tissue. Jadi jaringan ikat tapi tidak masuk tipe yang mana gitu, tidak ada tipenya. Only classified as such because it arises from same embryonic tissue. Jadi dimasukkan ke dalam golongan jaringan ikat dan penunjang hanya karena dia berasal dari asal yang sama secara embrional, tetapi dari bentuk nggak mirip gitu dengan jaringan ikat yang lain. Blood cell are within a matrix of blood plasma. Jadi yang dianggap sebagai matriks di sini untuk darah itu adalah plasma darahnya. Nanti ketika terjadi pembekuan maka itu adalah fibernya. Gitu. Fiber apparent only when blood clots. When blood clots. Jadi ketika darah membeku terbentuk benang semacam fibrin yang membentuk pembekuan darah itu dianggap sebagai fiber. Ini sel darah merah tidak mempunyai inti. Kalau kita menjumpai ada intinya ini adalah sel darah putih. Ada monosit, leukosit, ada kalau monosit, leukosit itu jenis mononuklear. Jadi nukleusnya satu, ada juga yang jenis polimorfonuklear, jadi nukleusnya banyak. Saya kira itu yang bisa Ibu sampaikan untuk connective tissue. Saya kira cukup sampai di sini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak